Gudang ikan tapi masih miskin. Kok bisa? Ayo bangkit, jadikan Sika barometer ikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan cetak rupiah sebanyak-banyaknya demi kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang dikelilingi sabuk biru. Kurang lebih 70% wilayah NTT digenangi perairan laut biru yang masih bersih alami. Di dalam lautan biru tersebut terdapat ribuan potensi laut yang belum maksimal digarap oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu potensi laut terbesar adalah ikan. Di daratan Pulau Timur, Kota Kupang tertinggi dalam tingkat tangkapan ikan. Dan di Pulau Flores, Kabupaten Sika, menduduki posisi terbesar hasil tangkapan dan konsumsi ikan, disusul Kabupaten Lembata, Flores, dan Alor. Secara kuantitas dan potensi, dari 3 kabupaten kota tersebut, Kabupaten Sika memiliki peluang potensi besar untuk dikembangkan menjadi kabupaten ikan. Mengapa Sika perlu dijadikan kabupaten ikan? Karena selain hasil komoditi seperti kelapa, kakao, mente, kemiri, vanili, dan cengkeh yang terkenal berabad-abad lamanya, Kabupaten Sika memiliki potensi ikan terbaik yang diburu para penangkap ikan atau pengusaha ikan dari luar negeri karena jenis ikan-ikan langka dan mahal ada di Laut Maumere. Fakta, Kabupaten Sika kaya akan potensi ikan terbesar. Sudah begitu banyak para peneliti memilih Sika sebagai basis penelitian mereka dalam bidang perikanan dan kelautan. Salah satunya adalah Cornelia Consita Yolanda untuk meraih gelar doktoralnya di Universitas Brawijaya pada tahun 2016 lalu. Ia melakukan riset berjudul Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Strategi Pengembangannya, studi kasus di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Cornelia dalam abstraksinya yang dimuat di situs Brawijaya menuliskan bahwa Kabupaten Sika merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari 160 desa dan kelurahan serta 66 desa pesisir. Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sika menyatakan bahwa pada hamparan laut Kabupaten Sika seluas 5.821,33 km persegi terkandung potensi sumber daya kelautan yang cukup besar. Letak yang strategis dan potensi yang begitu besar tersebut perlu dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan membantu perkembangannya. Yolanda mengatakan bahwa tujuan dilakukan penelitian tersebut untuk mengetahui dan menganalisis tentang 1. Potensi perikanan yang ada di Kabupaten Sika. 2. Kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah. 3. Strategi pengembangan sektor perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sika. Dalam penelitian tersebut, Yolanda menggunakan metode studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Untuk analisis kualitatif meliputi pertama, menganalisis potensi perikanan yang ada di Kabupaten Sika. Yang kedua, menganalisis strategi pengembangan sektor perikanan yang ada di Kabupaten Sika. Sedangkan untuk analisis deskriptif kuantitatif adalah menganalisis kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah. Dari pengambilan data di lapangan dilakukan di Kantor Dinas Kelautan Perikanan, Kantor Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sika, dan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sika. Ia menemukan hasil bahwa Kabupaten Sika memiliki potensi perikanan yang begitu besar, didukung oleh 2 subsektor, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Total produksi perikanan tangkap selama 5 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah sebesar 59.198 ton dan nilai produksi sebesar Rp699.263.420. Sedangkan total produksi perikanan budidaya selama 5 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah sebesar 4.282 ton dan nilai produksi sebesar Rp15.788.000. Sementara itu, hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya terus mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Nilai kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sika adalah sebesar 11,02% selama 5 tahun.
Nilai ini termasuk cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lain yang juga menjadi penyumbang untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Sika dengan total nilai PAD sektor perikanan selama 5 tahun sebesar Rp4.875.115 dan PAD Kabupaten Sika sebesar Rp231.872.591.798. Selain itu, kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sika termasuk dalam pendapatan retribusi yang bersumber dari pertama, retribusi jasa usaha atau retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pelayanan ke pelabuhan. 3. Retribusi tempat parkir khususnya parkir PPI. Yang keempat, retribusi perizinan tertentu dan penerimaan administrasi. Dari keempat bidang ini, kontribusi terbesar diberikan oleh retribusi jasa usaha dan kontribusi terkecil diberikan oleh retribusi perizinan tertentu dan penerimaan administrasi. Menurut Yolanda, strategi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Sika terbagi dalam masing-masing subsektor. Yang pertama, subsektor penangkapan terletak di kuadran 1 yang berarti pengembangan sektor perikanan khususnya subsektor penangkapan di Kabupaten Sika memiliki kondisi yang menguntungkan. Untuk dikembangkan hal ini disebabkan oleh sektor penangkapan mempunyai peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan daerah. Strategi yang dapat dikembangkan dalam pengembangannya adalah strategi SO atau Strength Opportunities, yang berarti mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, growth oriented strategi. Yang pertama, mengoptimalkan hasil tangkapan ikan agar hasil tangkapan selalu meningkat. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya ikan yang melimpah dengan cara diolah ke bentuk lain sehingga bernilai ekonomi tinggi, serta mengoptimalkan potensi lain yang ada untuk menambah nilai guna suatu wilayah sehingga menambah pendapatan daerah dan masyarakat setempat. Yang ketiga, memanfaatkan peluang dukungan pemerintah yang ada dengan menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan hasil tangkapan, pemasaran hasil tangkapan, dan pengembangan daerah. Kedua, subsektor budidaya terletak pada kuadran 3, yang berarti pengembangan sektor perikanan khususnya subsektor budidaya di Kabupaten Sika menghadapi kondisi peluang pengembangan sektor budidaya yang besar. Namun di lain pihak, sektor ini menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Oleh karena itu, sektor budidaya perlu meminimalkan masalah-masalah internal yang ada agar dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangannya adalah strategi WO, Weakness Opportunities, yang berarti mendukung strategi turnaround. Misalnya, dinas perlu melakukan peninjauan kembali tentang sektor budidaya dan mulai mengembangkan lagi peluang potensi di bidang budidaya. Saran yang diberikan oleh penulis bagi masyarakat atau pelaku di bidang perikanan, mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensi pada sektor perikanan yang ada di Kabupaten Sika dan mengembangkan peluang yang ada untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan pemasukan untuk rumah tangga. Memperkuat koordinasi serta komunikasi yang baik antar para pihak terkait, baik pemerintah, lembaga sosial, industri, serta para pelaku usaha, agar terbentuk kerjasama yang baik dalam upaya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Sika. Bagi pemerintah, Yolanda dalam tulisannya, yaitu harus berperan membantu serta memfasilitasi masyarakat dalam upaya pengembangan usaha pada sektor perikanan, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait pengembangan sektor perikanan, lebih memperhatikan dan mengembangkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Sika agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. Perlu adanya pengawasan dan masing-masing wilayah atau kecamatan yang memiliki potensi perikanan di Kabupaten Sika. Hasil penelitian Yolanda yang dipakai sebagai bahan disertasinya membuktikan bahwa Kabupaten Sika berpotensi besar menjadi kabupaten ikan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Bupati Sika Robi Idong dan Wakil Bupati Sika Romanus Boga. Dasar untuk pengembangan Sika menjadi kabupaten ikan sudah pernah terjadi dalam sejarah Sika, di mana pernah dibangun perusahaan berskala internasional oleh PT Bali Raya yang didirikan di tepi pantai kota Maumere yang memproduksi pengalengan ikan untuk ekspor ke Korea Selatan dalam skala besar. Di kala itu, Kabupaten Sika sangat terkenal di dunia sebagai kabupaten penghasil ikan dan kabupaten pariwisata yang memiliki taman laut terindah di dunia karena memiliki terumbu karang dan koral yang unik dan langka di dunia. Sayangnya, pada 12 Desember 1992, gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter
dan tsunami mengguncang Sika sehingga menghancurkan PT Bali Raya. Pasca hancurnya PT Bali Raya, hingga saat ini tidak ada lagi perusahaan berskala besar yang membangun, mengelola, dan mengekspor ikan-ikan Sika ke luar negeri. Pihak pemerintah belum berani atau belum mau melakukan terobosan-terobosan besar untuk menjadikan Sika sebagai basis pengolahan dan ekspor ikan terbesar di Flores, Nusa Tenggara Timur. Publik Sika berharap Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo dan Wakil Bupati Sika Romanus Woga berani melakukan gebrakan besar dalam bidang perikanan dengan membangun perusahaan daerah yang mengelola ikan-ikan yang terbuang-buang di Laut Maumere. Sudah saatnya Sika bangkit dan jaya di bidang komoditi dan bidang perikanan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sika, Dr. Randus Yosef Benyamin, dalam pertemuan dengan suaraflores.com mengaku bahwa Kabupaten Sika adalah kabupaten yang memiliki dua potensi besar di bidang perdagangan, yaitu komoditi dan perikanan. Untuk komoditi, tingkat produksi petani dari tahun ke tahun terus meningkat, walau beberapa tahun terakhir agak menurun karena harga komoditi dikendalikan para pengusaha. Komoditi-komoditi di Sika seperti kelapa, kakao, mente dan lain-lain dibeli dan dikuasai oleh para pengusaha lokal, dalam hal ini orang Cina, yang dibeli dari petani dan kemudian dijual ke Surabaya. Sementara itu, soal ikan, ia mengatakan bahwa produksi ikan Kabupaten Sika pun meningkat. Ikan-ikan Sika juga diekspor ke luar negeri. Ada beberapa pengusaha luar negeri dari berbagai negara yang membeli ikan di Sika. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.